Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, ada pertanyaan kepada saya tentang bagaimana hukum ketika Ramadan orang itu mencium istrinya. Misalnya ada kebiasaan para suami ketika dia berangkat kerja kemudian dia mencium istrinya dulu, padahal ini pada bulan Ramadan. Mari kita bahas masalah ini ya. Saya sudah membaca beberapa kitab, diantaranya di kitab I'anatul Talibin, kemudian di Hasyiah Syarqawi, kemudian juga di Majmu' Syarah Muhadzab, dan juga ada di kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram ya. Saya bacakan salah satu hadis dari Sayyidah Aisyah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ya, Sayyidah Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, ya, Kanjeng Nabi mencium wa huwa shaimun, sedangkan Kanjeng Nabi itu dalam keadaan puasa. Wa yubashiru, dan Kanjeng Nabi juga menyentuh istrinya wa huwa shaimun, dan Kanjeng Nabi dalam keadaan puasa. Walakinnahu kana amlakahum liirbihi, dan akan tetapi Kanjeng Nabi ini adalah orang yang paling mampu menguasai terhadap gejolak syahwatnya. Nah, ini yang perlu kita baca di sini adalah bagaimana hukum kalau ada orang menyentuh istrinya kemudian dia mencium istrinya ketika Ramadan. Apakah itu membatalkan puasanya atau membatalkan pahala puasanya atau tidak ya? Para ulama kemudian membagi masalah ini dalam dua kategori ya. Pertama adalah, ini kalau kita lihat ya, pertama ada ulama yang menghukumi makruh jika sampai menimbulkan syahwat. Jadi kalau ada orang ya menyentuh istrinya, mencium istrinya, dan itu membangkitkan syahwatnya, menjadikan ada syahwat yang bergejolak, maka itu dihukumi makruh. Kalau sampai kemudian terjadi ingzal ya karena sentuhan itu, maka akan batal puasanya. Kalau terjadi hubungan suami istri, maka dia akan kena kafaroh, yaitu kafarohnya adalah idqu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia akan membayar kafaroh itu dalam bentuk makanan kepada 60 fakir miskin ya. Ini kafarohnya sangat berat sekali kalau sampai terjadi hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Yang kedua adalah ada ulama yang menghukumi itu boleh asalkan tidak ada syahwat. Artinya ketika suami mau berangkat kerja, kemudian dia bersentuhan dengan istrinya, kemudian mencium istrinya, dan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap syahwatnya, maka itu ada yang menghukumi boleh. Jadi kalau Imam Ahmad menghukumi boleh, Imam Malik menghukumi makruh, sedangkan Imam Syafi'i menghukumi itu sebagai khilaful aula, ya, itu menyulayani keutamaan. Nah, bagaimana yang kita ambil? Nah, ini ada hadis riwayat Abu Hurairah yang ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ada dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki, sa'alan Nabi, bertanya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil mubasyarati lis-shaim, tentang menyentuh istrinya ketika dia dalam kondisi puasa. Farakhasalahu, dan Nabi memberikan keringanan kepada si rajul tadi. Wa atahu akhar, kemudian datang laki-laki yang lain lagi dan bertanya hal yang sama. Fanahahu, kemudian Nabi melarangnya. Fa idzal ladzi rakhasa lahu syaikhun, ya, sedangkan yang Nabi memberikan keringanan itu adalah orang tua. Walladzi nahahu syabun, sedangkan yang dilarang oleh Nabi adalah seorang pemuda. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi. Maksudnya apa? Berdasarkan hadis ini, jika dia masih anak muda, masih nafsunya kuat, syahwatnya bergelora, ya, masih pengantin baru misalnya, maka lebih baik dihindari. Karena itu sangat berbahaya, ya, bisa menjadikan inzal, bahkan bisa terjadi hubungan suami istri yang dampaknya nanti bisa membatalkan puasa, bahkan bisa kena denda kafaroh gitu. Nah, tetapi bagi orang yang sudah tua, yang sudah lansia, tentu syahwatnya sudah tidak kuat lagi, dan ini hukumnya tidak apa-apa. Jadi sekali lagi untuk kehati-hatian, lebih baik mengurangi adanya mubasyarah, ya, adanya sentuhan, adanya takbil, ya, mencium istri ketika siang bulan Ramadan, karena kehati-hatian kita jangan sampai kemudian puasa kita batal. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.